behavioristik merupakan teori yang mempelajari mengenai proses perubahan perilaku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu yang relatif menetap akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus merupakan dorongan atau rangsangan yang digunakan untuk meningkatkan prestasi atau membentuk tingkah laku seseorang, sedangkan respon dapat diartikan sebagai tanggapan atau kemampuan yang ditunjukkan setelah adanya pemberian stimulus. Nah, teori behavioristik ini ketika diterapkan yaitu adanya stimulus yang diberikan guru dan akan mendapatkan respon oleh siswa. Jadi dalam penerapan teori behavioristik ini guru akan lebih memberikan contoh-contoh yang real, contoh-contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa meresponnya akan lebih mudah. Oke teman-teman, teori selanjutnya yaitu mengenai sosial kognitif. Sosial kognitif sendiri adalah teori yang menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan atau lebih dikenal dengan sebutan modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku. Model ini tetapi juga melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Teori konstruktivisme merupakan teori yang mempelajari mengenai pengetahuan seseorang yang dapat tumbuh dan berkembang melalui pengalamannya. Contoh dari penerapan teori konstruktivisme yaitu yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk dapat merespon atau menjawabnya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog maupun diskusi dengan guru ataupun dengan teman-temannya. Yang kelima, siswa terlibat secara langsung dalam pengalaman yang menantang dan mendorong siswa untuk dapat terjadinya diskusi. Yang terakhir, yaitu guru menggunakan sumber-sumber utama dan materi-materi interaktif dalam pembelajaran. Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Model pembelajaran yang pertama yaitu model jigsaw. Model jigsaw dapat digunakan pada materi yang akan dipelajari yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Model pembelajaran ini dapat melibatkan seluruh siswa dan dapat melatih siswa untuk menjadi tutor sebaya dengan teman-temannya. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan pada model pembelajaran ini yaitu yang pertama, membentuk kelompok dari jumlah siswa yang ada dalam kelas. Kemudian yang kedua, menentukan materi yang akan dibahas pada setiap kelompok. Pada bagian ini, setiap kelompok mendapatkan materi yang berbeda dari satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Langkah yang ketiga, yaitu mintalah setiap kelompok untuk menunjuk salah satu temannya untuk menjadi juru bicara dalam kelompoknya. Langkah yang keempat, setiap kelompok melakukan diskusi untuk mempelajari materi yang didapatkan dalam kelompoknya. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok-kelompok lain. Nah, metode role playing ini dapat menstimulus siswa untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran tertentu sehingga peserta didik lebih memahami dan mendalami serta mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang. Nah, langkah-langkah pembelajaran role playing yaitu guru membuat sebuah permasalahan, kemudian tunjuklah 2 siswa atau lebih untuk memerankan tokohnya. Nah, jadi di role playing ini adalah siswa akan lebih memainkan peran, sehingga siswa akan lebih mudah untuk mengingat.
Debat aktif merupakan metode pembelajaran yang dapat mendorong siswa ataupun siswa berpikir lebih kritis. Tujuannya untuk mendorong siswa secara aktif untuk terlibat dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, oke, langkah-langkah dalam model aktif debat atau debat aktif ini ada 6 komponen. Yaitu komponen yang pertama, langkah-langkah yang unsurnya adalah satu, mengajukan sebuah masalah yang bersifat kontroversial. Nah, kemudian buatlah 2 kelompok yang akan terdiri dari kelompok pro dan kontra. Nah, dari 2 ini akan ada beberapa studi ataupun kasus yang nanti mereka akan diberikan suatu hal yang menurut mereka itu bersimpangan agar harapannya mereka mempunyai eksplorasi diri atau bisa mengeluarkan aspirasi ide, argumentasi ataupun opini. Harapannya pro dan kontra ini mengharapkan siswa dapat berdebat aktif. Harapannya nanti mereka bersifat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian poin nomor 3 adalah 2 atau subgrup dari masing-masing kelompok. Nah, jadi setiap kelompok sendiri ada namanya sub dan kemudian mereka akan dibagi sesuai dengan jobdesk sesuai yang mereka sudah ditentukan oleh grup tersebut. Harapannya nanti pro dan kontra ini dapat saling bertukar pendapat atau mereka akan berdebat dengan argumentasi ataupun opini yang mereka rangkum. Kemudian mintalah subgrup itu untuk menyiapkan argumentasi. Nah, yang telah saya sampaikan tadi, jadi di subgrup ini akan disiapkan sebuah argumentasi harapannya agar bisa menyampaikan apa yang ditanyakan atau yang disampaikan oleh pro ataupun kontranya. Kemudian sediakan 2 kursi untuk juru bicara atau jubir masing-masing kelompok. Nah, harapannya ini adalah ajang yang mereka akan sampaikan sesuai yang tadi saya sampaikan, yaitu berdebat dengan cara menyampaikan argumentasi-argumentasi secara pribadi, tetapi dengan cara yang lebih kolaborasi. Didebatkan dulu di kelompok, kemudian nanti disampaikan di masing-masing kursi. Kemudian memulai debat dengan pengantar argumentasi dari masing-masing kelompok. Model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa atau peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk menemukan konsep-konsep dan juga prinsip-prinsipnya sendiri melalui pengalaman dan percobaan yang dilakukannya. Langkah-langkah dalam pembelajaran inquiry yang pertama yaitu orientasi terhadap masalah. Pada tahap ini, guru mengorientasikan siswa terhadap suatu kasus atau suatu permasalahan. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Pada tahap kedua ini, guru mengajak siswa secara bersama-sama untuk merumuskan masalah dari kasus yang telah diberikan atau ditunjukkan oleh guru pada tahap sebelumnya. Langkah yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis. Pada tahap ini, siswa secara bersama-sama membuat hipotesis berdasarkan dari permasalahan yang telah ditunjukkan oleh guru pada tahap sebelumnya. Tahap keempat yaitu mengumpulkan data. Pada tahap keempat ini, siswa mencari sebanyak mungkin data dan informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang didapatkan dari kasus yang telah ditunjukkan oleh guru pada tahap sebelumnya. Tahap yang kelima yaitu menguji hipotesis. Pada tahap menguji hipotesis ini, siswa mengolah informasi-informasi dan juga data-data yang telah didapatkannya pada tahap sebelumnya yaitu mengumpulkan data. Pada tahap terakhir atau tahap keenam yaitu menyimpulkan. Di sini ada sebuah kasus yaitu mengenai seorang Tania yang berumur 7 tahun. Dia memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Jadi Tania ini memiliki kemampuan belajar yang rendah dan dia tidak memiliki keinginan untuk sukses. Nah, dari kelompok kami itu perencanaan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan di atas yaitu dengan menerapkan perspektif humanistik, yaitu dengan menekankan kemampuan pertumbuhan pribadi siswa. Kemudian guru harus mengobservasi, melihat perubahan-perubahan Tania setelah dilakukan pendekatan, yaitu pendekatan perspektif humanistik. Nah, kemudian dari observasi tersebut, guru dapat mengetahui apa sih yang menjadi penyebab Tania memiliki kemampuan yang rendah dan juga memiliki keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, dari pendekatan itu dan observasi-observasi itu, maka kita akan bisa memotivasi Tania untuk lebih meningkatkan kemampuannya dan menghilangkan rasa ketidakmampuannya Tania untuk menjadi sukses. Kita harus membuat Tania lebih percaya diri dengan melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu agar
kemampuan Tania yang rendah itu meningkat dan keinginan yang rendah untuk sukses itu juga hilang. Jadi Tania memiliki cita-cita, memiliki keinginan yang sukses itu besar daripada yang telah dia bayangkan. Oke teman-teman, ini ada kasus terkait dengan Samuel berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, di sini perencanaan yang sudah sesuai untuk menyelesaikan permasalahan di atas, yaitu dengan menerapkan perspektif perilaku dengan alasan bahwa Samuel yang berumur 10 tahun harus dapat diberikan pelatihan dan refleksi yang kuat oleh guru dengan harapan dapat meningkatkan rasa percaya dirinya sehingga rasa takutnya yang kuat ini dapat diatasi. Selain itu, perencanaan yang dilakukan untuk membantu memotivasi Samuel yaitu dengan meningkatkan keberaniannya, meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmennya sehingga dapat mengembangkan perilaku yang positif pada diri Samuel. Kemudian guru juga dapat melakukan evaluasi kepada Samuel yang mengobservasi apakah Samuel dapat berubah perilakunya yang negatif menjadi yang lebih positif atau tidak. Saran permasalahan yang ketiga ini, perencanaan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menurut kelompok kami, yaitu dengan menerapkan perspektif sosial. Hal tersebut kami pilih karena Sandra harus dapat meningkatkan kemampuannya dalam membangun, memelihara, dan juga memulihkan hubungan pribadinya dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam kasus ini, Sandra harus dapat menjalin hubungan yang baik, membangun dan memelihara, serta memulihkan hubungan pribadinya dengan teman-teman di sekitarnya. Sebagai seorang guru, hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengajak Sandra untuk dapat berefleksi diri dan juga berdiskusi untuk mencari tahu permasalahan yang dialaminya dan juga mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Sandra. Yang kedua, guru juga dapat memberikan kegiatan yang dapat membuat Sandra berkelompok dan bersosialisasi bersama dengan teman-temannya agar Sandra bisa menjadi seseorang yang lebih terbuka, lebih dekat dengan teman-teman di sekitarnya, dan juga ia dapat menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu, sebagai seorang guru, hal yang dapat dilakukan untuk memotivasi Sandra yaitu dengan memberikan contoh yang baik agar Sandra juga dapat menirunya sehingga ia tidak meremehkan keterampilan teman-teman di kelasnya lagi. Dengan adanya motivasi yang diberikan oleh guru tersebut, diharapkan Sandra dapat menjadi siswa yang lebih baik, sehingga ia tidak meremehkan teman-temannya dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan teman-temannya. Selanjutnya ada Robert berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya atau sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Oke, perencanaan yang sesuai dengan pernyataan di atas dari kelompok kami menyesuaikan dengan rancangan yang berpedoman dengan sedikit teori behavioristik dengan alasan bahwa Robert yang berumur 16 tahun harus diberikan interaksi psikologis yang memberikan stimulus yang mengajak di tingkah laku yang positif agar harapannya Robert ini dapat terpacu untuk minat dan semangat sekolah serta belajarnya. Berdasarkan kajian teori behavioristik ini, kita sebagai seorang guru dapat mengasesmen atau menilai siswa tersebut dengan berpedoman dengan masa lalu dan kemudian memberikan hasil asesmen untuk diolah dan diberikan stimulus yang membangun bersama dengan wali yaitu bibinya dengan harapan tanpa menghubungi orang tua dapat membangkitkan motivasi belajarnya dan minat bersekolah dapat diatasi dengan lebih baik. Dengan ini kesimpulan yang nyata bahwa Robert dapat diberikan respon konseling yang baik dan dapat meningkatkan prestasi belajar dengan merubah perilaku. Respon pada Robert dapat ditunjukkan dengan adanya pemberian stimulus oleh guru. Terima kasih teman-teman. Kelompok kami sudah menyampaikan beberapa hal yang banyak terkait dengan materi tadi. Kami mohon maaf jika kelompok kami mempunyai kesalahan dalam bertutur kata ataupun bersikap dalam menyampaikan materi. Harapannya teman-teman bisa memaafkan kelompok kami. Semoga apa yang dapat materi kita sudah sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Dengan demikian, terima kasih. Salam dan